Kekuatan lidah. Yakobus 3 ayat 1-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kekuatan dari lidah kita, sesuatu yang seringkali dianggap kecil, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Yakobus dalam pasal 3 ayat 1-12 memberikan peringatan yang kuat tentang bagaimana kita menggunakan lidah kita. Di sana ia mengingatkan bahwa lidah kecil seperti api yang bisa membakar hutan yang luas. Yakobus menekankan bahwa dari mulut kita bisa keluar berkat atau kutuk, pujian atau fitnah. Ini adalah sebuah realitas yang sering kita alami dalam hidup sehari-hari. Kita mungkin berkata sesuatu tanpa berpikir, namun kata-kata tersebut bisa melukai hati seseorang atau bahkan merusak hubungan. Sebaliknya, dengan kata-kata yang baik, kita bisa menguatkan, menghibur, dan membawa damai. Namun, Yakobus tidak hanya berbicara tentang perkataan kita. Ia juga mengajak kita untuk menyelami lebih dalam. Kata-kata yang kita ucapkan keluar dari hati dan pikiran kita. Jadi, jika lidah kita seringkali menimbulkan hal-hal negatif, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam hati dan pikiran kita. Yakobus mengingatkan bahwa tantangan kita bukan sekadar mengontrol lidah, tetapi juga menyerahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, Dia akan memurnikan hati kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita akan menjadi berkat, bukan kutuk. Jika kita ingin menghasilkan buah yang baik melalui lidah kita, langkah pertama adalah menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci. Apa yang ada dalam hati akan tercermin melalui kata-kata kita. Jika hati kita penuh kasih, pengampunan, dan pengharapan, maka itulah yang akan keluar dari mulut kita. Sebaliknya, jika hati kita penuh dengan kebencian, kepahitan, dan kesombongan,
lidah kita pun akan menyuarakan hal yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Bagaimana kita menggunakan lidah kita sehari-hari? Apakah kita menyebarkan berkat atau justru menyulut api? Dan lebih penting lagi, apakah kita sudah menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan? Diskusikan. 1. Bagaimana pengalaman Anda ketika kata-kata yang keluar dari mulut Anda berdampak positif atau negatif terhadap orang lain? 2. Apa saja tantangan yang Anda alami dalam mengontrol perkataan, terutama di saat-saat emosi atau tekanan? 3. Bagaimana kita bisa menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan agar kata-kata kita selalu membawa berkat?